No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dan insya Allah akan membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini teman-teman sahabat Dokter Tifa semuanya, saya akan mengajak Anda untuk bahas secara lebih dalam, secara lebih detail, secara lebih multidimensional. Gunung berapi di Jawa akan dijadikan tambang geotermal dan logam langka, ya. Nah, karena ini pembahasannya mendalam sekali, rencananya saya akan bikin jadi part 1 dan part 2. Dan untuk diketahui buat teman-teman yang baru gabung di channelnya DRTF Channel, bahwa tentang penambangan gunung-gunung berapi di Jawa ini udah saya bikin dalam beberapa kali video sebelumnya. Silahkan Anda cek ya. Anda simak dulu supaya puzzle-puzzlenya tuh nyambung dengan video hari ini. Nah, jadi insya Allah hari ini tuh part 1 karena udah saya bayangkan bahwa video ini nanti akan panjang banget. Jadi saya mesti potong jadi 2 bagian, part 1 sama part 2. Ini part satunya ya. Jadi research yang saya lakukan itu berawal dari saya menyimak video dari Cak Nun, MH Ainun Najib, yang menyatakan tentang hal ini gitu ya. Dalam ceramah beliau yang beliau sampaikan itu adalah potensi geotermal di gunung-gunung berapi di Jawa itu telah dikafling-kafling dan dikontrak-kontrakkan dalam jangka waktu 30 sampai 40 tahun. Ya, sementara kita semua rakyat nggak ngerti gitu kan, nggak ngerti gitu. Jadi ya terkesannya tuh kan nggak transparan ya. Seharusnya kan pemerintah kalau melakukan sesuatu yang berpotensi memberikan manfaat maupun madorot kepada rakyat, rakyat harus disiapkan kan gitu. Dan ya seperti kita tahu juga, pemerintah pasti nggak punya dana sendiri untuk melakukan eksplorasi dan memproduksi geotermal tersebut ya. Dan pasti pengusahaan energi ini akan dilakukan secara bipartit, tripartit, tetrapartit, whatever itu yang penting Anda tahu you know who ya. Pastilah dengan GP, dengan asing gitu ya, dengan sistem kontrak, royalti dan bagi hasil ya. Segitulah ya. Nah, sekarang sebelum kita mau lihat dari di atas kertas aja, dibayangkan aja sumber energi geotermal dari gunung-gunung berapi itu kan bersih sekali ya. Karena dari benar-benar dari gunung berapi kan. Kemudian seperti ibarat kata tuh seperti langsung bisa dipanen, seperti langsung bisa ditambang begitu. Nah, ya ini bahasa awam kita yang bukan orang-orang yang menekuni bidang geologi gitu kan. Tapi jelas ini membutuhkan sebuah analisis ya multidimensional banget terutama tentang dampaknya. Karena udah pasti di atas kertas ya. Tambang itu dampak nomor satunya itu adalah ekosistem, kerusakan ekologi yang ada di sekitar area yang mau ditambang tersebut kan, dan tentu saja itu juga akan memberikan pengaruh kepada hajat hidup dari masyarakat yang ada di sekitar area pertambangan tersebut. Ya. Tentu saja kita semua pasti akan khawatir dulu ya tentang kerusakan ekosistem seperti hutan, sungai, dan lahan pertanian yang ada di gunung-gunung tersebut. Kan biasanya gunung itu kan ditumbuhi dengan hutan, kemudian ada sungai, lahan pertanian. Karena gunung itu memberikan hadiah mineral yang membuat unsur hara di sekitar tanah yang ada di gunung itu menjadi tanah yang pertanian sangat subur ya. Seperti itu. Sehingga kalau gunung itu akhirnya difungsikan sebagai tungku yang mau ditambang, tentu saja hutan, sungai, dan lahan pertanian bakal terancam perusakan dan itu sangat mempengaruhi dari masyarakat yang ada di sekitar. Contoh yang sudah dilaporkan, penambangan eksplorasi dulu ya, penambangan di Dieng, di Pegunungan Dieng, Jawa Tengah, sudah dilaporkan bahwa udara di sekitarnya udah tercemar oleh gas hidrogen sulfida H2S yang sangat beracun pastinya. Kemudian air juga jadi asin di sana dan pasti lahan-lahan pertanian terpengaruh. Kemudian di Flores, di Mataloko,
operasi geotermal yang ada di sana udah bikin lahan persawahan itu tenggelam, kemudian sudah terjadi pencemaran air, dan sudah dilaporkan muncul berbagai penyakit kulit yang terjadi pada masyarakat di sekitar situ, dan tanah-tanah itu sudah ambles. Nah, itu baru dampak ekologi, dampak ekosistemnya. Kemudian bagaimana dengan dampak sosial dan ekonominya? Masyarakat sangat khawatir ya bahwa proyek geotermal ini akan mengganggu mata pencaharian mereka yang sebagian besar adalah para petani ya di lahan yang subur itu, dan pasti juga akan merusak lingkungan tempat mereka juga berkehidupan. Laporan dari Gunung Gede dan Pangrango yang di Jawa Barat, ya, warga sekitar udah khawatir bahwa proyek geotermal ini akan merusak lingkungan mereka dan menghilangkan mata pencaharian mereka. Dan memang iya, kejadiannya begitu ya. Dan masyarakat juga khawatir ya, itu tadi sama seperti yang udah dilaporkan di Dieng dan di Flores ya, bahwa hutan-hutan, sungai dan lahan pertanian itu akan rusak. Nah, jadi pertama adalah dari sisi pertimbangan teknis dan kebijakan. Apakah memang perlu nih kita udah mulai menambang gunung-gunung berapi dan what for gitu, kayak buat apa? Dan siapa sih yang sangat perlu? Apakah kita perlu? Apakah masyarakat Indonesia perlu, apakah negara perlu gitu kan? Perlu nggak sih nih? Apakah nggak ada mata pencaharian yang lain? Maksudnya dari sumber keuangan yang lain gitu, sehingga investasinya tuh udah besar sekali, dan saya sangat khawatir bahwa investasi yang sangat besar ini hasilnya tuh nggak balance ya antara kedaulatan kita dan apa yang didapat oleh negara, seperti yang terjadi sama pertambangan besar-besaran nikel kan. Kemudian juga teknologi khusus, Mas Indonesia nggak punya. Tentu saja kita sangat tergantung dengan investor-investor, which is itu dari GP, kemudian dari asing begitu kan ya. Dan kontrak bagi hasil karena keterbatasan dana, dan ini bagaimana? Balance gak nih, pemerintah dapat apa, negara dapat apa, rakyat dapat apa, ya. Sehingga sehingga ini perlu dipahami lebih dalam ya. Kita sebagai rakyat yang memiliki semuanya ini sesungguhnya ya, kita mesti benar-benar lihat dalam. Dan ada satu video nanti akan saya kasih ya, bagaimana diskusi Cak Nun dengan ahli geofisika Dr. Surono ya tentang 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 tambang geotermal dan RI ini ya. Jadi intinya mereka itu mendiskusi dan ada beberapa poin penting ya yang bisa dianalisis lebih lanjut. Pertama, ya tentu saja ya, Indonesia sebagai negara yang sangat kaya gunung berapi, maka geotermal dari gunung berapi itu adalah sumber energi yang sangat potensial pastinya. Dan kita punya wilayah-wilayah vulkanik yang sangat banyak, apalagi Jawa itu wilayah vulkanik yang terpadat di dunia. Nah, geotermal ini ya, panas bumi ini dianggap sebagai energi yang ramah lingkungan gitu. Ramah lingkungan, lebih ramah daripada bahan bakar fosil. Nah, pastinya dunia, para investor itu udah pasti sangat ingin kan gitu. Tapi masalahnya adalah bagaimana pemanfaatannya itu memberikan benefit yang maksimal nggak untuk rakyat, untuk negara dan bangsa ini. Dan itu kan yang harus dipikirkan sebelum hitung-hitungan benefitnya secara ekonomi, ya. Kemudian, ini kan karena emang udah berjalan, ya, dikhawatirkan, ya, kafling-kafling dan kontrak-kontrak kepada perusahaan ini pasti jangka waktunya tuh sangat panjang. Dan ternyata kan kita semua juga nggak tahu kan, nggak ada sepengetahuan masyarakat sama sekali gitu. Ya, dan bagaimana nanti konsepnya, siapa yang mengelola dan sebagainya itu kan kita semua juga nggak tahu ya. Pokoknya tahu-tahu dilakukan eksplorasi aja. Terus dampaknya seperti apa? Apakah masyarakat udah siap? Apakah mereka itu nanti dapat manfaat atau malah mereka menjadi korban gitu kan? Dan kemudian hidup mereka tuh udah ribuan tahun, ratusan tahun hidup berdampingan di wilayah gunung berapi kan masyarakatnya. Nah, kemudian ketika dialihfungsikan si gunung berapi ini sebagai penjaga alam dan memberikan mineral-mineral kepada tanah di sekitarnya, kemudian mau dialihfungsikan jadi pertambangan gitu, gimana masyarakat itu bisa menghadapi dampak-dampaknya dan apa yang negara, pemerintah siapkan untuk masyarakat ya. Ini ini kan sama sekali belum ada advokasi, edukasi, kemudian juga paparan yang transparan dari pemerintah kepada kita semuanya. Sesungguhnya ya, sebenarnya ya, kalau seandainya nih,
seandainya kita nih, negara ini memiliki teknologinya, memiliki sumber daya uangnya, ya, kita tambang sendiri dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Jadi bayangkan ya, Allah itu betapa sayangnya ya kepada bangsa Indonesia. Kita dikasih kekayaan sumber daya alam yang nggak kurang-kurang, nggak habis-habis. Seperti every single things di Indonesia ini berharga sekali, termasuk gunung-gunung berapinya ya. Nah, tetapi kenapa ya kita nggak punya uang untuk mengelola pertambangan tersebut, seperti yang terjadi di Iceland dan Islandia ya, dan beberapa negara yang mereka memproduksi geotermal juga dan membuat rakyatnya sangat makmur sejahtera, nggak seperti di kita sekarang ini. Nah, itu juga ya teman-teman salah satu dari sekian banyak rahasia. Kenapa sih selama ribuan tahun Pulau Jawa itu adalah pulau yang paling padat dibanding 17.000 pulau yang lain, dibanding 5 pulau besar yang lain di seluruh Indonesia ini. Ya, karena Jawa memang banyak sekali kekayaannya, termasuk gunung-gunungnya yang membuat tanah di Jawa itu menjadi tanah yang amat sangat subur. Dan penduduk padat ini memang ditakdirkan Allah ya sesungguhnya ya 60-70% dari seluruh penduduk Indonesia ini kan adanya di Jawa. Jadi penduduk ini sebenarnya adalah penjaga kekayaan dari Pulau Jawa, kekayaan yang luar biasa yang masih tersimpan di perut gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa. Dan ya menurut salah satu research energi geotermal yang ada di gunung-gunung itu nggak akan habis walau sampai 60.000 tahun. 60.000 tahun itu berapa abad? Ya, itu nggak akan habis. Nah, masalahnya adalah, tetapi gitu ya, kok tiba-tiba pemerintah mengajak global power, mengajak banyak negara, US dan kawan-kawannya sama China dan kawan-kawannya untuk menambang geotermal gunung-gunung Jawa. Kenapa nggak disimpan aja dulu buat kita semua gitu? Kenapa mesti buru-buru ya? Nah, itu memang ada alasannya ya. Memang ada alasannya. Jadi sekarang saya mau sampaikan ya, pengembangan energi geotermal ini udah melibatkan banyak pihak. Ya, pemerintah, perusahaan nasional, investor asing, ya. Beberapa proyek geotermal ini udah didukung investasi, inilah kontrak-kontraknya ya. US itu sudah menyampaikan komitmen senilai 126 juta US dollars untuk proyek panas bumi di Indonesia. Itu keuntungan mereka berapa kali lipat ya dengan investasi 126 juta dollars itu kayak. Nah, kemudian proyek ini bagi mereka memang adalah sebuah strategi transisi energi. Ya. Habis itu ada lagi kerjasama Indonesia dengan Jerman, kemudian dengan beberapa negara Afrika. Ini adalah bagian dari program kerjasama Selatan-Selatan, triangular, triangular kerjasama ya dengan Indonesia, Jerman dan Kenya gitu. Yang bertujuan untuk memajukan energi geotermal, kemudian ini adalah sebuah kolaborasi global dalam pengembangan energi terbarukan ya. Memang memang apa ya sangat promising gitu ya untuk energi terbarukan gitu. Masalahnya adalah sekali lagi tuh manfaatnya untuk kita benar-benar diterima oleh rakyat secara maksimal nggak sih kalau kita udah mulai nambang nambang gunung itu ya. Kemudian apakah ketika proyek-proyek ini sudah assignment, udah dikontrak, udah terjadi sebuah final agreement, terus bagaimana dengan rakyat yang ada di Pulau Jawa ini? Apakah ini menjadi bagian dari strategi pengosongan Pulau Jawa nih? Ya. Jadi kita mesti pastikan dulu ya. Karena kan secara teoritis, kalau gunung-gunungnya ditambang, berarti masyarakat yang ada di sekitar gunung-gunung tersebut harus direlokasi dong. Ya, nah berarti kan harus ada transparansi. Lalu bagaimana nasib rakyat yang akan direlokasi itu? Apakah mereka menjadi transmigran yang makmur? Apakah mereka diusir begitu aja? Apakah mereka sudah disiapkan lahan pengganti di luar Pulau Jawa atau bagaimana? Ya, jadi memang ini tuh harus benar-benar masyarakat tuh harus tahu. Makanya saya membuat video ini gitu ya supaya masyarakat tuh benar-benar ngerti apa sih sesungguhnya sedang dikerjakan oleh pemerintah bersama dengan para investor asing ini ya.
Nah, jika gunung-gunung di Jawa akan ditambang untuk geotermal dalam skala besar, seharusnya kan kebijakan relokasi bagi masyarakat ini udah diumumkan dari sejak awal ya. Karena aktivitas eksplorasi dan eksploitasi gunung ini akan bawa dampak lingkungan dan sosial yang amat sangat signifikan kan bagi masyarakat yang ada dan tinggal di sekitar gunung tersebut. Dan ini kan udah harus diperjelas juga buat kita semua rakyat Indonesia. Benar-benar nggak sih? Apakah ini menjadi bagian dari rencana untuk pengosongan Pulau Jawa? Ya, jadi yang daerah pesisir jadi banjir, kemudian daerah tengah, daerah pegunungan itu dikosongkan karena mau ada geotermal tambang gitu ya. Terus kemudian bagaimana dengan eh, potensi polusi ya disebabkan oleh hidrogen sulfida yang habis ditambang dari gunung itu ya. Jadi yang hal-hal seperti ini tuh kan benar-benar yang harus diadvokasikan gitu loh, harus diedukasikan. Yang lebih penting adalah apakah ini perlu gitu, apakah ini perlu dan ternyata setelah saya research lagi, nggak cuma Amerika, nggak cuma Jerman, nggak cuma Kenya, tapi juga negara-negara Eropa, bahkan Jepang udah bikin agreement dengan Indonesia tanpa kita tahu ya, tanpa kita tahu gitu. Nah, sekarang ini coba kita bongkar, kita coba buka ya satu demi satu. Kita coba imajinasikan, seandainya gunung-gunung yang berderet-deret ya, kurang lebih ada 45 gunung berapi. Sebagiannya aktif sekali, sebagiannya aktif dan sebagiannya kurang aktif, sebagiannya lagi tidur ya. Itu ada 45 gunung yang berderet dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Kalau mereka ini ternyata sudah dikontrak, kalau mereka ini akan dieksplorasi, lebih tepatnya akan dieksploitasi ya. Artinya kan Jawa bagian tengah pun ya di pusat di Jawa ya kan gunung ada di tengah kan itu apakah harus dikosongkan dan apakah ini memang merupakan bagian dari strategi kebijakan pemerintah yang kita semua tuh nggak tahu ya. Pertama dari pemindahan IKN dulu ibu kota dulu ke Kalimantan. Ini bisa menjadi langkah awal mengurangi kepadatan dalam tanda kutip, mengosongkan Pulau Jawa. Kemudian peningkatan proyek-proyek infrastruktur di luar Jawa, pembangunan jalan tol Trans Sumatera, pembangunan bandara-bandara dan pelabuhan-pelabuhan baru, kawasan industri di luar Jawa itu sebagai penarik, sebagai magnet untuk mendorong relokasi penduduk Jawa, transmigrasi modern gitu kan. Apakah mereka itu kemudian diberikan insentif gitu kan untuk pindah atau hanya pabrik-pabrik atau industri-industri asing yang dipindah. Nah, ini kan hal-hal seperti ini tuh harus disampaikan. Bagaimana ini? Apakah ini bagian dari agenda global power atau hanyalah sebuah kebijakan energi nasional? Kan perlu investigasi lebih lanjut ya. Sekarang selain geotermalnya, selain energi geotermalnya, apalagi yang bisa ditambang di gunung berapi? Ya, sudah saya bahas sedikit ya, saya spill di video saya sebelumnya, tinggal Anda simak. Apa itu? Selain geotermalnya, ya REE atau Rare Earth Elements itu logam bumi yang sangat langka. REE dan keterkaitannya dengan tambang geotermal di Jawa, ya, ini tuh ada unsur tanah yang sangat langka, ada sebanyak 17 unsur logam yang sangat penting dalam industri teknologi tinggi seperti peradaban baru ini, termasuk digunakan untuk baterai kendaraan listrik, panel surya, turbin angin, perangkat elektronik, ya, dan ya eksplorasi ke outer space, ya, eksplorasi luar angkasa. Ini sangat butuh sekali REE ini. Sementara Indonesia dengan gunung-gunung berapinya, potensi REE-nya amat sangat besar, amat sangat besar. Jadi sumber RI ada di mana? Ya yang paling superficial dari bumi ya nggak usah harus dikeduk gitu ya, ya gunung ya, ya gunung. Jadi konsentrasi RI-nya yang ada di gunung-gunung berapi itu amat sangat signifikan. Sekarang apa sesungguhnya energi apa eksploitasi atau eksplorasi energi geotermal, energi panas bumi ini sebenarnya cuma jadi kedok nih. Dan yang jauh lebih berharga, apakah sebenarnya RII-nya? Ya, jadi beberapa pihak sudah melakukan investigasi dan melakukan research ya, bahwa sebenarnya proyek geotermal itu bukan hanya untuk listrik,
Tapi ekstraksi RII ini, logam-logam langka ini yang ada di dalam sistem geotermal, jadi sekali ngeduk tuh dapat dua gitu. Dapat geotermalnya dan sebetulnya jauh lebih berharga adalah RII-nya ini. Jadi ini kalau eksplorasi eksploitasi ini nggak ada transparansinya, kita nggak akan pernah tahu satu gunung yang ada di Jawa itu berapa berapa ratus atau berapa ribu triliun yang dihasilkan, baik dari geotermalnya maupun dari RII-nya. Sementara di Jawa sendiri ada 45 gunung, belum lagi yang ada di pulau-pulau yang lain, belum lagi yang ada di 17.000 pulau yang lain ya. Ini gimana transparansinya, berapa banyak keuntungannya? Kita sama sekali nggak ngerti. Dan yang jelas ya, mesti kasih tahu juga kepada semua rakyat bahwa bakal terjadi perubahan ekosistem, bakal terjadi pencemaran air, tanah, dan udara, bakal meningkatkan risiko bencana geologi ya akibat pengoboran yang dilakukan untuk menambang geotermal dan RI itu. Kemudian bakal terjadi relokasi masyarakat yang tinggal di situ ya. Jadi ini bagian-bagian yang seperti ini tuh nggak pernah dilakukan transparansi. Khawatirnya tahu-tahu terjadi ya. Tahu-tahu terjadi. Jadi, sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Ya kita minta kepada pemerintah untuk transparan dalam proyek geotermal ini. Siapa yang terlibat, apa tujuannya, bagaimana dampaknya. So far kita nggak pernah dengar kan ya tentang kejelasan pemerintah terkait dengan penambangan energi geotermal dan RI dari gunung berapi itu ya. Kemudian, apakah tidak sebaiknya ya menunggu sampai Indonesia ini bisa mandiri dalam pengelolaan logam langka itu, mengingat luar biasa sekali potensi ekonominya. Jangan sampai Indonesia ini cuma jadi lumbung bahan baku aja untuk industri luar negeri. Diambil, kemudian diambil lah sama mereka, seperti zaman penjajahan Belanda dulu gitu. Kemudian bagaimana kajian kritis terhadap strategi energi nasional? Apakah proyek ini benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara, termasuk rakyat, atau ada agenda tersembunyinya? Nah, sejak sekarang tuh kita harus benar-benar mengkritisi ya, teman-teman semua ya, sahabat Dr. Tifa semua ya, semua proyek besar yang melibatkan sumber daya strategis Indonesia. Karena sejarah berkali-kali udah membuktikan bahwa eksploitasi sumber daya seringkali lebih menguntungkan pihak asing dibandingkan rakyat Indonesia sendiri. Pihak asing dan calo-calonya tentu aja kan ya. Rakyatnya gigit jari dari tahun ke tahun. Nah, untuk energi geotermal, RII, dan eksplorasi ruang angkasa yang terkait dengan kedua sumber daya tersebut akan saya jelaskan di part 2 ya. Mohon ditunggu. Bagaimana teman-teman untuk part 1? Dapat pencerahan banyak? Tulis komentar paling keren dan paling cerdas Anda ya. Sebarkan video ini, bangkitkan kesadaran. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak analisis seperti ini dari saya, Dr. Tifa. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.